Halo guys, balik lagi bareng kita di podcast Suka-suka. Cek. Yo, halo semuanya. Halo guys. Balik lagi nih kita buat podcast hari ini. Iya, tapi sayangnya hari ini kita cuma berdua. Cuma sih, berdua nih si Haryanto udah nggak di sini ya. Iya, udah balik ke habitatnya dia. Udah balik ke Bali lagi dia, coy. Biasalah. Kerjaan dan segala macam. Kerjaan, waduh kerjaan. Ngomong-ngomong hari kerjaan. ini kita bahas soal kerjaan. Ya udah hari ini kita bahas kerjaan lah ya. Nah, kita ngomong kerjaan, kita bahas kerjaan. Jadi gimana kerjaan? Iya. Aman? Tadi Ega lagi interview guys. Dia juga mau ke Bali nih ceritanya. Kalau dia jadi ke Bali ya tinggal saya sendiri di Lombok. Doain. Podcastnya nggak jalan lagi. Nggak usah ngomong gitu dong. Maksudnya kan susah jadinya kita podcast, kamu di Bali, saya di Lombok. Siapa tahu kan kamu bisa ikut ntar. Nah iya, kita nggak tahu ya kemana angin membawa. Nah itu juga saya masih bingung nih, Ve. Saya kan udah membangun banyak hal di sini nih. Ngerti kan maksudnya kayak komputer, rumah, akuarium, ya kecil-kecil lah anggapannya yang udah nyaman lah ya. Nyaman sih, dibilang nyaman, tapi gimana ya, kita butuh duit. Ya iya sih. Ya nggak sih? Butuh duit kita guys. Di Lombok itu ya agak memang susah. Di sini tuh duitnya susah ya, tapi nyaman karena kampung halaman ya guys. Jadi memang ngerasa nyaman. Saya nyamannya tuh karena saya udah membangun banyak hal di sini. Dan kampung halaman juga kan, jadi kayak mau makan mau apa tuh gampang lah gitu. Cuman ya memang namanya umur segini ya kita realistis lah ya. Tapi kalau misalnya saya jadi ke Bali nih, Ve, berhenti dong saya nge-YouTube. Emang di situ nggak bisa di Bali? Iya, anggapan nih, Ve. Emang butuh semua ini ya? Butuh. Oke. Masa ke Bali ntar beli meja lagi, bawa komputer, bawa kayak laptop, taruh kamera kayak gitu, nggak bisa. Pernah dulu tapi laptop saya lagi jelek. Iya sih, udah capek ya. Udah capek, spesifikasinya tuh udah nggak ngangkat sama yang sekarang. Iya sih. Udah berapa tahun ya jatuhnya ya? Saya beli laptop itu tahun 2016. 2016. Sekarang 2024. 16, 17, 18, 19, 20, udah 8 tahun. Iya sih, wajar sih. Jadi udah ngos-ngosan, anggapan kalau kita tuh udah aki-aki deh. Walaupun dulu pada zamannya ini speknya dewa kan? Iya, dulu pada zamannya speknya dewa ya, ROG. Seharga motor guys. Dulu seharga motor saya malah seharga motor saya yang sekarang. Jadi dia lebih milih beli laptop daripada beli motor guys. Motornya belum ganti-ganti dari SMA sama kita. Iya, benar tuh Ve. Ngomong-ngomong soal kerjaan ya, hasil saya tuh ini. Ngerti kan? Motor saya tuh guys, motor saya dari SMA sampai sekarang masih saya pakai. Sama sih. Kalau hasil saya apa ya? Kok masih mending kelihatan. Kalau saya apa ya? Ya gitu dah. Cuman ya masuk masa-masa yang sulit lah ya, umur-umur segini. Iya, kita udah lagi masuk di masa-masa yang apa ya namanya, kalau bisa dibilang quarter life crisis. Tapi kita udah lewat sih quarternya. Kita udah lewat quarternya udah lewat, tapi krisisnya tuh krisisnya masih deh, malah makin tinggi krisisnya. Makin bercabang dia ini. Ngelihat yang lain udah pada nikah, pada sukses. Iya, udah pada sukses ya, kita masih gini-gini aja. Gimana nih? Motor masih sama. Iya ya, kamu juga motor masih sama yang kayak SMA ya? Masih. Serius guys, itu motor dari SMA. Tapi besok kalau ada rezeki, baiknya nggak usah dijual sih Kak. Jadi kenang-kenangan aja. Iya sih, kalau ada rezeki mending kita beli yang baru, tapi yang lama ini masih gitu ya. Gitu. Buat kenang-kenangan motor perjuangan. Kalau bisa sih. Jadi
kapan-kapan kita main-main ke sekolah pakai motor yang sama gitu kayak seru deh, kayak Seru. iya, pakai baju sekolah gitu. Baju sekolah, motor yang lama kayak kita cosplay jadinya, cosplay jadi anak sekolahan walaupun udah tua guys. Iya, kalau sekarang masih malu lah datang ke sekolah. Soalnya alumni lain kayaknya pada sukses dah. Kita datang ke sana kok motornya masih sama. Dia udah pakai mobil, motor udah NMAX, apalagi X-Max, apalagi itu yang udah jadi polisi, tentara, udah mewah lah pokoknya ya. Jadi makin malu lah kita ke sana. Kalau dulu awal-awal lulus masih seneng lah ke sekolah main-main kayak. Iya, dulu kita awal-awal lulus ke sekolah, makan di belakang sekolah, kantin sempit belakang. Itu apa namanya, kantin belakang? Kantin belakang sama kantin depan. Kantin belakang lah kita sebutnya. Kantin belakang yang lebih mahal ya. Iya kan, makanannya lebih mahal yang kantin belakang. Iya, lebih mahal, kayak tempat-tempat orang mewah itu lah, orang kaya gitu ya. Anak-anak yang high class lah. High class, kita mana nasi bungkus di depan 3.000 atau berapa? 5.000. Kalau di belakang minimal makan tok itu 15 atau 10 ya. Nasi sotonya 15. Tapi sotonya enak, cuman ya mahal. Enak, cuman mahal aja guys. Ya paling sebulan sekali lah kita makan di situ. Kalau bosen di kantin depan. Iya, benar. Jadi gimana? Balik ke kerjaan nih, kok kita malah balik ke sekolah kayak kemarin gitu jadinya ngomongin sekolah. Soalnya kemarin masih banyak belum bahas sih. Kalau kita mau bahas sekolah tuh masih banyak. Bisa tapi sampai 2 jaman dah kayaknya. Tunggu ada teman sekolah kita kali ya kalau mau bahas sekolah ya biar makin seru ya. Teman kelas misalnya siapa lah ntar ya. Teman kelas bisa. Teman kelas bisa lah. Segini pada sibuk masing-masing. Pada sibuk guys. Kita berdua aja ini masih nggak sibuk ya. Iya. Dia sih sibuk juga ya. Sibuk juga tapi siang. Sibuknya siang. Dia masuk kerjanya siang terus guys. Iya, sekarang saya tuh masih di masa-masa bimbang. Kenapa tuh bimbang? Kenapa ya? Maksudnya kayak nggak kayak misalnya kalau kalian atau siapapun tuh guys, kalau ada kerja pasti ada shiftnya kan, nggak malam terus nggak pagi terus itu ada ganti-ganti gitu, kadang pagi kadang malam, misalnya hari ini pagi terus 2 hari malam, 3 hari pagi terus libur gitu kan. Oh iya, dia kayak di mix gitu. Di mix, jadi shiftnya itu di mix. Jadi nggak bosen lah gitu. Nggak bosen, bener. No life kalau katanya bahasa. Jadi saya sekarang lagi di masa-masa jenuh gitu sih. Soalnya kamu masuk malam terus ya? Iya, saya masuk malam terus. Terus ya kalian tau lah kalau nonton live saya, live di Ega Setuju guys. Itu aduh, live-nya malam terus tuh. Karena saya masuknya siang sampai malam, pulang jam 10 malam. Jadi nge-live-nya setelah pulang kerja. Jadi nge-live-nya setelah pulang kerja, sebelum aku mulai nge-live, cuy, sumpah kayak no live banget. Iya. Kalau sebutannya anak-anak wibu tuh no lab. Kita no lab. Pagi pun kadang bisa, kalau bisa bangun pagi ya. Iya, pagi kalau bisa bangun pagi. Masalahnya kan, masalahnya itu kita pulangnya malam. Malam terus ya udah semua kegiatan yang harusnya di siang hari atau di pagi hari itu jadinya malam. Jadi tidurnya agak ini ya. Jadi tidurnya agak larut, kadang jam 2, jam 3, jam 5 paling lama kan. Jadi bangun paginya susah lah ya. Bangun paginya susah, bangunnya jam 9, jam 10. Itu no life sih kalau kayak gitu kayak. No life banget kan. Bangun, makan, mandi, kerja, pulang, tidur. Repeat gitu, every day guys. Almost Sabtu ya. Hampir kecuali Sabtu hampir 1 tahun. Bukan hampir, malah udah 1 tahun kayak gitu guys. Bayangkan kejenuhan saya kayak gimana tuh kalau kalian di posisi saya guys. Sebenarnya enak masuk pagi tuh enak. Tapi nggak enaknya ya bangun pagi. Tapi sore kita bisa beraktivitas sampai malam. Ada kehidupannya, ada aktivitasnya. Bisa bersosialisasi, bisa nongkrong sama teman. Misalnya kita pulang jam 5 terus nongkrong jam 7 gitu kan. Ada kita waktu tiduran 1 jam terus baru kita nongkrong. Office hour. Iya. Kalau bangun pagi mungkin awal-awal susah, tapi kalau udah seminggu udah ngejalanin itu pasti udah biasa. Lama-lama biasa. Diri itu punya alarm alami, jadi tidak perlu pakai alarm HP lagi. Kadang kalau udah biasa bangun jam segitu tetap bakal bangun walaupun nggak ada alarm walaupun itu alarmnya kita nggak dengar. Tubuh kita lah. Awal-awal emang susah karena kan kebiasaan gaya hidup seperti ini kan, kerja malam. Awal-awal juga saya tuh nggak bisa begadang loh orangnya. Saya tuh kayak paling lama tidur jam berapa kamu? Dulu. Dulu tuh paling lama jam 10. 10 malam. 10 malam. Wow.
termasuk sehat, tiduran sehat ya. Bangun ya jam 6. Wow ya. Bangun kan sehat. kerja dulu. Jam-jam anak sekolah lah itu. Dulu soalnya saya punya kayak insomnia gitu, Fe. Jadi kayak apa ya, kayak kalau saya tidur, bukan insomnia sih namanya, itu apa namanya, kayak kalau saya tidur kemalaman atau kayak nggak bisa tidur nih guys, nggak bisa tidur atau nggak bisa begadang gitu, pasti saya kayak meriang gitu, langsung kayak lemas, kayak kedinginan. Kalau nggak bisa tidur malam apa? Maksudnya kalau nggak bisa tidur di malam itu, kalau nggak bisa tidur di malam itu, misalnya lebih dari jam 1 atau jam 2 nih, pasti udah kayak meriang, terus lemas, kayak pokoknya kayak orang sakit nggak enak badan gitu lah. Itu dulu jadinya lama-lama proses saya paksain tidur cepet, paksain tidur jam 10 atau jam 9 tuh udah tidur, tapi akhirnya berhasil, akhirnya sampai di dunia kerja pertama kali pulang ke Lombok kan, masuk ke dunia kerja itu alhamdulillah kebetulan pagi kan dapat kerjanya kan. Jadinya ya tetap masih teratur tidurnya, masih jam 10 atau jam 9, terus bangun jam 6, baru habis itu main Genshin dulu guys. Dulu masih zamannya Genshin kalau kalian. Genshin Impact ya. Genshin daily quest Genshin, baru mandi, baru kerja. Terus pulangnya Genshin lagi. Itu udah di tempat kerja yang sekarang? Yang sekarang, yang tempat kerja yang sekarang. Berarti dulu awal-awal masih masuk yang pagi ya? Masih enak ya? Iya, masih enak. Masih awal-awal tuh masih pagi aku guys. Masih pagi. Kadang dulu masih di mix kan? Kadang masuk pagi. Iya, dulu. Gitu, dulu tuh aku kayak gitu. Dulu kayak jam apa ya? Kok jam hari sini sampai sini tuh pagi, terus ntar ada satu harinya tuh ke malam. Satu hari aja malam. Jadi nggak bosen lah. Jadi nggak bosen. Jadi kayak shift-shiftan gitu. Malah dulu pengen masuk malam. Pengen banget masuk malam karena pengen bangun siang kan. Pengen bangun siang pikirannya. Sekarang malah dikasih malam. Cuman tiap hari dikasih malamnya sekarang. Itu yang nggak enaknya. Itu makanya dia pengen cari kerja tepat lah guys. Iya. Dan kebetulan selain jam kerjanya juga dia itu ya gajinya kecil. Iya, kecil juga. Nggak usah disebutin juga, tapi gajinya pokoknya kecil. Belum sesuai lah. Jadi nggak sesuai. Makin capek rasanya gitu kan, kayak makin mumet lah. Anggapan nih kamu punya gaji segini. Anggapan nih 1 juta lah kamu punya gaji. Iya. Terus saya kan ada ngambil rumah. Rumah bayar 600.000 lah anggapan per bulan. Setengah. Sisa uangmu tuh 400.000 tuh satu bulan hidup. Buat apa itu untuk hidup? Iya. Ya kebetulan kan kita tuh ini rumahnya Ega ya. Iya, ini kebetulan nih rumah saya yang saya ambil guys. Ya, bisa berani ngambil. Adalah hasil kerja ya. Iya, kelihatan gitu loh. Nih ada komputer, ada rumah lagi guys. Tapi nunggak guys, tahunnya nggak usah disebutin lah. Pokoknya lama guys, lama banget. Puluhan tahun nunggaknya guys. Setidaknya ada lah. Anggap aja kayak lagi ngekos, bayar kos, tapi nanti jadi hak milik. Gitu. Ngomong-ngomong kos, saya ngekos terus loh dari kuliah bahkan dari kuliah semenjak di Bali tuh ngekos sampai pulang ke Lombok masih ngekos, sampai ngambil rumah ini akhirnya kayak, saya udah nggak ngekos lagi gitu ya, rasanya kayak gitu kayak. Soalnya kepikiran pas bayar kos tuh mending ngambil rumah sekalian kan. Ya itu pikirannya ntar kalau kalian mending kalian ngambil rumah. Soalnya tapi tergantung situasi juga kalau kalian. Kalau maksudnya kalau cuman ngekos karena kuliah ya udah ngekos aja, ada masa ngambil rumah. Kalau dia kan emang mau tinggal di sini. Karena kan emang lebih mau stay di Lombok. Yang ngambil aja. Anggapan kayak ngekos tapi nanti jadi hak milik gitu lah. Nah, iya benar. Lama-lama jadi hak milik, gitu, nggak kerasa jadinya kita tuh punya gitu ya. Cuman memang modal awalnya sih ya. Modal awalnya yang ini guys, yang kayak DP-nya. Waduh. Itu kan pasti harus bangun tembok, bangun segala kan kosongan masih ngisinya juga butuh. Ya jadi kalau biayanya mampu ya udah cukup. Iya, itu yang buat saya nggak bisa berhenti di kerjaan yang sekarang juga guys, yang buat saya nggak bisa resign sebelum saya mendapatkan kerjaan yang lain. Itu karena dia kayak masih ada tanggungan, jadi kan nggak bisa kalau nggak digaji gitu kan bagaimana? Tiap bulan harus bayar, sedangkan kalau berhenti misalnya sekarang tanpa dapat kerjaan apapun, tapi saya pengen kayak gitu, pengen istirahat. Ngerti nggak sih, pengen istirahat. Pengen istirahat tapi ya kebutuhan. Iya sih. Butuh.
Tapi itu sih katanya guys, kalau kamu pengen semangat buat kerja tuh katanya kayak harus ngambil beban, kayak misalnya nyicil apa harus gitu. ada beban ya, harus ada cicilan. Supaya jadi tetap termotivasi lah kerjanya gitu. Kayak ini kan akhirnya walaupun capek tapi tetap semangat buat kerja ya, karena harus bayar angsuran rumah dan segala macam. Rumah dan utang-utang yang lainnya. Ada yang dengan cara ambil motor biasanya kan. Ya itu inilah kayak memacu semangat kerja biasanya orang-orang yang pengen ngambil sesuatu yang dicicil gitu loh. Jadi kalau bosan kerja tuh katanya biar enggak bosan lagi, biar enggak jenuh ngambil cicilan. Ngambil ada, ya, cicilan rumah gitu ya. Biar termotivasi lagi buat kerja, semangat gitu. Terus kalau kamu gimana nih? Kalau kerja malah nggak berani sebenarnya ngambil. Dari dulu saya nggak berani ya guys, saya ngambil cicil-cicilan gitu, kayak takut aja gitu nggak bisa ngebayar gitu. Ya jadinya gitu, jadi kerja itu kayak merasa tidak ada tanggung jawab gitu loh guys, kayak pengen kerja berhenti ya nggak apa-apa gitu, kayak saya mikir nggak ada tanggungan, nggak ada apa, tapi nggak baik juga kayak gitu ya guys ya. Dan akhirnya kayak saya gini, akhirnya saya terlalu nyaman mungkin ya di begini-begini, terlalu nyaman ya, begitu ya. Jadi ya sekarang masih nyari-nyari loker lagi antara sini sama Bali. Apakah kita akan ikut ke Bali sama Ega? Ayo gas ke Bali lah. Ya besok aja lah. Lihat aja ya. Tapi kalau saya keterima juga sih. Ya kan besok mau interview ya, lagi. Besok interview lagi guys. Final interview besok tuh, tapi jam 4 sore. Jam 4 sore. Doain ya guys ya. Iya doain guys ya, bisa. Doain bisa guys biar kita ke Bali. Kalau di Bali mungkin bisa lebih ya gaji UMR kan lebih tinggi Bali juga ya. Gajinya lebih tinggi, tapi ya pikir-pikir dulu kali. Tadi tak bilang soalnya di bawah. Kalau di bawah segini saya nggak bakalan gitu, saya bilang tadi. Ada dia tanya, kalau misalnya di bawah yang kamu sebutin tadi mau nggak, dia bilang. Terus tak bilang mau, tapi kalau ada batasnya. Kalau di bawah batas yang tak sebutin itu nggak bakalan tak ambil. Soalnya kan mikir-mikir juga. Iyalah, banyak. Sama aja jadinya kayak di sini kan. Banyak kebutuhan juga di sana, makan, kos, bensin. Itu 1 bulan, nggak mungkin kita makan 1 kali sebulan. Itu pun kan kamu ngekos di sana harus juga bayar cicilan rumah di sini. Iya, harus bayar cicilan rumah di sini. Jadi kayak 2 kali lah. Jadi harus dipikir-pikir dulu. Iya, pikir-pikir dulu berapa salary-nya, berapa yang gajinya. Yang worth it lah untuk worth it lah. Soalnya kan di sini ada tanggungan juga. Saya kesana tuh worth it nggak? Ada hasilnya nggak gitu kan? Daripada kalau mending saya stay di sini kalau emang sama aja kan. Kalau emang sama aja mending di sini walaupun saya udah capek, lelah, gila masuk malam anjir. Iya sih, susah sih itu. Cuman kayak susah ya cari. Kalau Ega kan kayak jurusannya itu memang agak sulit lah kerjaannya gitu ya, di sini. Ya. Kalau di Bali mungkin masih banyak ya. Kalau di Lombok mungkin ada beberapa, cuman ya susah. Itu pun gajinya paling enggak seberapa. Paling enggak seberapa, paling mentok-mentok UMR lah ya, atau kurang UMR ke bawah lah. Tapi di Lombok ini dapat UMR aja udah syukur loh guys. Kebanyakan UMR, kebanyakan kayak saya ya. Di bawah UMR jauh. Biasanya yang berani kasih UMR tuh kayak yang perusahaan PT besar yang di mall-mall biasanya kan juga. Di mall-mall pun belum tentu loh dia. Oh, belum tentu juga ya. Kayak toko-toko baju tuh kebanyakan enggak UMR yang kita lihat. Yang keren-keren lah kayak Trisecond apa itu. Kemarin nih tak tanya-tanya memang di bawah UMR. Oh, di bawah UMR. Iya, yang di atas UMR tuh ya yang perusahaan gede kayak Starbucks gitu. KFC kan? KFC. Pokoknya yang udah gede-gede lah ini. Yang omsetnya per hari itu tinggi lah ya. Jeko ya pokoknya yang agak yang udah ternama, yang udah Indonesia lah ya. Ya, udah. Maksudnya yang udah brandnya tuh di mana-mana gitu. Ada nama udah brandnya di mana-mana tuh. Itu baru bisa UMR. Yoshinoya juga UMR dia. Lebih ya malah kayaknya. Kemarin kita sempet daftar masukin di Yoshinoya guys, tapi kita tergiur guys. Kita spill gak sih ini? Tapi emang ditulis juga sih di lowongan itu di. Iya, ada di lokernya tuh ditulis per hari itu berapa ya kalau nggak salah ya? 123. Itu banyak banget sih untuk. Banyak banget tuh guys, 123.000 kali anggapan setiap masuk kan? Ya, anggap 30 hari guys. Enggak, kurang lah 30 hari. Kurang 4 kan kita libur, ada liburnya. Berarti 26 hari. 26. 2.600.000. 2 juta. Iya sih, 2 juta.
Berapa ya? Ya 2 jutaan lah. Ya 2 jutaan. 2.600.000 lebih lah. Lebih dari UMR. Lebih banyak dari UMR itu. UMR Lombok saat ini 25 sih seingat. 25 atau 24? 25 ya? Ya, tergantung kalau di Mataram ini 25. Kalau tempat kita Mataram guys ya. Ya, kita Mataram, Lombok. Jadi yang paling tinggi UMR-nya di Lombok. Tapi kalau kamu gimana nih? Udah ada nyari-nyari kerja atau gimana? Ya, gimana? kemarin ada masukin sih, cuman memang belum dapat panggilan. Saya juga sempat masukin di tempat kamu interview. Cuman belum rezeki mungkin guys, belum ada panggilan. Iya. Mungkin nanti atau kapan mungkin ya. Tapi susah guys, dia interviewnya pakai full bahasa Inggris gitu. Iya kan? Kamu gak bisa Inggris ya? Kayak lemah gitu mungkin Inggris ya? Little lah. Not all, but little. Gak bisa bahasa Inggris. Yes, no. Apa artinya Bang Messi? Cuma sekedar yes, no, oke gitu doang. Ntar kalau ditanya, yes. Blank, yes. Yes. Are you? Yes. What is meaning of this? Yes. Gitu doang. Gimana bisa keterima? Ya, tapi kalau di Bali rata-rata pakai bahasa Inggris, interviewnya rata-rata ya, tapi nggak semua. Ya, kalau misalnya perusahaannya dari luar ya. Kalau ini perusahaannya kebetulan dari luar, kebetulan dari Amerika. Jadi ya full English. Jadi full English ya kebetulan ya. Tapi nanti kerjanya juga kan full English kan kayak bisa. Belum tentu. Nggak tahu kan, kita belum tahu. Kita belum tahu ntar kerjaannya kayak gimana di sana ya. Ya gitulah guys. Ya gitulah. Kalian memasuki dunia kerja. Makanya kalau yang lagi sekolah tuh janganlah berharap pengen cepet-cepet lulus. Jangan berharap. Capek guys jadi dewasa. Jadi orang dewasa. Capek. Iya, dikejar sama umur, omongan segala macamnya, ngelihat yang lain kok udah pada nikah, pada sukses gitu. Ngomong-ngomong umur, tapi kayak plak. Ya, berjamin mata, plak. Anjing. Apalagi sekarang kan loker-loker nih maksimal 25 ya. Rata-rata guys, tuh 25. Kita yang 27. Kita udah lolos, udah lewat. Makin susah guys. Udah susah banget, Mentok-mentok ya kayak sales, marketing gitu ya. Yang paling banyak tuh sales. Di Lombok ini guys. Paling banyak tuh sales, nggak tahu apa. Guys. Tapi sekarang udah mulai ke cooking ya, udah mulai ke dapur ya. Kitchen kok cooking, kitchen staff dapur. Kebetulan kita memang nggak berbakat di situ juga. Bukan passionnya juga, Mas. Kalau saya dulu pengalamannya bikin minum gitu sih. Kamu minum berarti ya? Kamu dulu pernah di perusahaan besar berarti? Iya, saya di sebuah retail gitu lah yang jual minuman-minuman gitu. Jadi nggak ada makanannya. Saya emang nggak passionate di makanan sih. Kayak ribet aja menurut saya. Kayak masak. Ya memang bukan ahlinya lah. Telaten masak. Bukan keinginan kita ya di sana. Masak tapi kalau sekarang tuh kita cari kerja tuh bukan sesuai keinginan. Iya sih, banyak yang sesuai kebutuhan. Ya, dari anak hotel jadi kerja di bank ada ya. Iya, ada hotel ke bank. Yang kayak perawat gitu, kayak yang kesehatan gitu. Jadinya di kasir, toko-toko yang lain kayak gitu. Banyak. Kayak emang kalian tuh lihat aja ntar guys, kalian belum di tahap ini mungkin kalau yang masih sekolah ya. Tapi ntar kalian mungkin mikir sekarang saya ambil IPA saya ambil IPS terus ntar kuliah saya ambil jurusan ini jurusan ini belum ekspektasi kalian tuh belum tentu guys, belum tentu sesuai sama kenyataan, sama realita. Saya juga gitu dulu. Saya tuh suka banget bahasa. Saya suka banget belajar bahasa guys. Saya belajar bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman. Kebetulan ada di sekolah dulu. Jadi saya ngambilnya jurusan bahasa di sekolah. Jadi itu alasannya. Itu alasannya saya ngambil bahasa, itu alasannya. Kalau saya sih alasannya ini ya kan, menghindari hitung-hitungan. Kalau zaman kita dulu yang masih kurikulum KTSP 2006. Jadi dia itu kalau kelas bahasanya itu hitung-hitungannya cuma satu, matematika umum toh. Iya, cuma matematika doang. Jadi saya ngambil bahasa karena cuman emang bodoh lah hitung-hitungan. Cuma menghindari hitung-hitungan, fisika lagi ya. Kalau masuk IPA kan ada kimia, ada fisika yang bikin susah tuh.
Kalau biologi kan masih menghafal kan masih teori. Kalau IPS ada ekonomi. Di IPA pun itu matematikanya lebih ribet. Kalau kita kan di kelas bahasa matematika umum. Umum dasar lah ya. Gitu, kalau di IPS menghindari akuntansi. Hitung-hitungan juga. Ngitungin utang orang, uang orang, pemasukan orang. Sampai bawa buku tebel sendiri gitu kan. Tapi rata-rata sekarang akuntansi tinggi loh peminat cari kerjanya. Ya memang paling umum soalnya. Paling umum ya, paling banyak yang nyari. Akunting atau admin biasanya nyari yang. Kalau kita jurusan IPA kan dikit. Ya. Jurusan IPA paling ujungnya mentok-mentok ke dokter, kesehatan gitu kan. Kalau IPS itu luas. IPS itu luas. Kerjaannya, tapi ya mungkin bukan minat aja. Ya. Saya minat di bahasa tuh. Udah masuk kelas bahasa. Pas kelas 3 beda lagi minatnya guys, gara-gara saya jadi wibu guys. Kalau kalian tahu. Emang dulu sempat berubah minat kamunya? Sempat berubah. Kan berubah minat jadi desainer aja, jadi tukang-tukang ngedesain, buat gambar. Setelah menjadi wibu. Dia dulu ini guys, kelas 3 SMA itu wibunya lumayan lah. Wibu keras. Lumayan keras. Bukan dari kelas 2 guys. Dari kelas 2. Dari kelas 2 tuh wibu tuh. Dari masuk kelas bahasa lah gitu. Iya, dari masuk kelas bahasa. Tapi pertengahan tuh baru udah keras wibu saya. Pertengahan. Itu sampai beli harddisk sendiri guys yang 1 tera itu isinya anime semua guys. Berapa banyak anime. Ini harddisknya guys, nih harddisknya. Itu lihat masih Luffy itu. Saya ingat saya nganterin dia dulu beli di toko samping sekolah kita. Anjir, tuh guys, lihat tuh guys. 1 tera isinya anime semua guys. Kurang wibu apa guys? Sampai bikin komunitas. Tapi ini dari SMA masih. Ini yang dulu kita beli. Iya. Lihat sampai karatan masih depan. Bisa dipakai, masih 1 tera. Masih bisa, masih 1 tera. 1 tera tuh 500 giga 1 tera yang ini. 1 tera. Kayaknya dulu yang temenin tuh yang 500 giga ada. Ini yang 1 tera ini juga, tapi sama ini. Waktu SMA juga tak beli 2 tak punya flash hard disk waktu itu guys. 1 tera sama 500 giga. 1 tera sama 500 giga. Isinya tapi anime semua. Anime semua dulu ya, tapi kalau sekarang udah bukan, udah beda isinya. Udah enggak bau bawang. Udah enggak bau bawang. Ada animenya ada, tapi sisa One Piece, Naruto yang iya, itu aja isinya. Naruto udah tamat kan? Naruto udah tamat tapi masih di sini. Tapi Naruto yang movie kayaknya. Kalau Naruto yang ini enggak. Dragon Ball. Dragon Ball masih di sini. Yang kemarin baru meninggal ininya ya. Iya, apanya sih namanya? Kreatornya, mangakanya si lupa saya namanya guys. Itulah pokoknya ya, lupa saya namanya sumpah. Saya karena udah nggak terlalu ngikutin ke dunia sana, tapi masih nonton anime kok masih guys. Tapi kamu suka Dragon Ball juga enggak? Suka. Dragon Ball itu adalah asal mula saya menjadi wibu. Oh ya? Mau dibahas wibu nih 5 jam nih nggak kelar-kelar nih. Saya nggak relate. Tunggu teman kita wibu guys, baru aku mau bahas wibu. Kalau sama dia nih beda nih. Beda server sama dia. Cuma nanti saya bisa ngikut-ngikut aja. Ya, bisa lah. Nimbrung aja. Karena kan saya juga nonton dulu anime-anime. Setiap hari Minggu kan. Ya. Kalau nggak Tamiya termasuk anime Tamiya. Saya sukanya Tamiya tuh yang balap-balapan gitu, Tamiya, terus Inisial D. Inisial D ya. Pokoknya yang balap-balapan Crash Gear gitu-gitu. Iya. Sama yang Beyblade namanya. Iya, Beyblade. Yang dulu itu zaman loh, itu keren loh. Nah, gara-gara jadi wibu tuh jadi minatnya beda lagi guys, tapi bahasanya masih ada, minat bahasanya masih ada. Tapi akhirnya kuliah ngambil jurusan desain. Tapi kepake kok, ini buktinya buat ngedesain. Iya, akhirnya kepake sekarang. Iya. Akhirnya kepake waktu YouTube. Nah, YouTube kan kebanyakan ngedit. Iya. Tapi walaupun editan saya nggak sepro editor mahal yang lain, setidaknya bisa lah, setidaknya ngerti dasar-dasarnya lah. Setidaknya bisa menghibur kalian kan. Semoga kalian tetap terhibur. Iya, semoga kalian tetap dengan bacotan kita ini ya. Next time kita ini sih react gitu kayaknya. Iya, oke kali ya. React. Banyak yang nyaranin. Ada yang nyaranin react game kalau mau. Segalanya lah ya. Kayak video. Mungkin video klip apa. Oh iya, video lucu-lucu gimana? Video lucu-lucu. Gas tuh ya. Kayaknya lucu sih. Ntar aku kumpulin terus kita react bareng-bareng gimana? Boleh gas ya, kayak reaction yang lain tuh. Nah, banyak yang nyaranin gitu sih guys. Kita nggak cuma podcast ya, kita
masuk ke segalanya lah ya. Kita kan podcast suka-suka, jadi suka-suka aja mau kemana. Iya gitu. guys, tergantung minat kita. Suka-suka. Podcast suka-suka. Akhirnya kan saya tuh pergi kuliah di Bali saya pergi guys. Pergi kuliah ke Bali, pergi ngambil desain ya di salah satu kampus sana lah, salah satu kampus sana ngambil desain. Soalnya katanya yang bagus gitu-gitu di Bali kan kalau paling dekat sama Lombok ya. Kalau di Lombok mungkin ada cuman nggak terlalu bagus lah. Gitu. Banyak nyaranin kalau. Tapi ngambil itu karena dia ke sekolah sih dulu. Oh iya, dulu kan dia ke sekolah. Iya, kalau kita kelas 3 mau lulus kelas 3 tuh banyak yang promosi. Ya, kampus yang promosi terus. Kita dulu hampir ke Jakarta loh. Iya guys, kalau kalian tahu kita mau ambil ini minat saya yang pertama guys, minat saya di bahasa di pariwisata jadinya guys, minat saya pariwisata dan bahasa. Hampir ke Jakarta dulu kita ngambil jurusan pariwisata, hospitality perhotelan gitu ngambil. Menyakup segalanya tentang perhotelan karena kan kita mikirnya kan ini anak bahasa pasti hubungannya sama perhotelan atau pariwisata ya bener, apalagi kita di Lombok itu pariwisatanya dulu ya, masih tinggi walaupun masih kalah sama Bali cuman tempatnya mungkin masih bagus-bagus di sini masih bagus kok ya. Tinggal pengelolaan SDM-nya aja guys, memang masih belum. Iya, cara pengelolaannya, cara kerjanya atau apa tuh masih kalah sama Bali. Iya, jadi kalau sumber daya alam kita kayaknya masih menang lah dari Bali. Kita masih banyak hidden gem yang bagus-bagus gitu. Benar. Ya. Saya yang udah tinggal di Bali tuh balik ke sini ya, benar. Tapi ya SDM-nya yang kurang di sini tuh, SDM-nya yang kurang ini sama orangnya juga kurang orang-orangnya tuh kurang sadar lah ya. Ya itu dah SDM jadinya kayak ya gitulah. Jadi tapi kita nggak jadi. Tapi nggak jadi. Berubah semua plan. Iya, namanya kan kita banyak plan dulu. Iya, namanya kita anak baru mau lulus kan, jadi siapa yang kesini, siapa yang kesini, pengen kerja ini kerja itu kan ujung-ujungnya yang terrealisasi itu rencana yang di atas bukan rencana kita. Iya, ujungnya ya mungkin itu jalan Tuhan ya, jalan ini. Dan jadi, kita tetap bisa bersama. Walaupun udah melancong kemana-mana, sempat ke Jawa, ke Sumatera. Saya yang duluan pergi atau kamu yang duluan pergi ya? Kamu dulu sih. Saya duluan pergi ke Bali ya. Kalau saya masih bimbang kan, pengen kemana. Kamu masih kerja di sini dulu ya? Oh iya, dia habis kuliah kerja langsung guys. Kerja di salah satu mall di sini ya. Dulu sempat pengen kuliah, cuman mikir-mikir lagi kayak capek belajar gitu loh kayak. Nyari uang enggak sih harusnya. Terus ngapain mau kuliah di Jakarta kalau kayak gitu? Ya karena ada panas-panasin kayak FOMO gitu kan, kayak FOMO ya, kita masih masa-masa bimbangnya juga dulu ya, jadi pengen ini gas tapi pas dipikir-pikir lagi kayaknya capek deh belajar, apalagi kayak kuliah kan S1 tuh 3,5 tahun tapi lagi. Seandainya kita ambil itu terus kita jadi di Jakarta kayaknya beda lagi cerita kita sekarang. Mungkin kita lebih sukses mungkin mungkin antara kita lebih sukses atau lebih rendah gitu lebih kan, lebih parah lagi kita nggak tahu. Jakarta keras permainannya keras, kehidupannya keras, lalu lintasnya keras. Kita nggak tahu kita bakal jadi apa, nyimeng kita misalnya. Bisa jadi BD, kita nggak tahu. Ya pokoknya yang sekarang terjadi mungkin itu yang terbaik. Iya, mungkin itu yang terbaik untuk hidup kita walaupun sekarang kita masih di bawah banget, guys. Iya, banyak motivasi kan. Nggak semuanya nyampe garis finish bersamaan, ada yang duluan, ada yang makanya nggak apa-apa. Yang penting sama-sama nyampe garis finish. Ya, begitulah kayak kehidupan kita dari dulu sampai sekarang. Dari saya bimbang, dari saya suka bahasa, dari terus berubah jadi ke suka desain, akhirnya ngambil kuliah desain, ujung-ujungnya sekarang kerja di tempat gini. Ujungnya beda banget jadi tempat kerjanya ya. Hidup itu sangat complicated. Jadi kayak kita nggak bisa lurus terus apa yang kita mau itu jalan sesuai. Itu tuh emang yang kita inginkan kadang. Iya, nggak semua yang kita inginkan terjadi gitu. Benar kayak. Jadi kita kuat-kuatin diri aja kayak. Banyak yang pokoknya di umur setelah SMA atau 20-an ke atas tuh banyak tantangan realita yang mungkin tidak menyenangkan tapi ya harus kita yang mungkin kita pun dulu nggak nyangka saya jadi kayak gini, kok saya kayak gini gitu. Benar-benar nggak nyangka kita guys. Dulu kan mikirnya pasti sukses tapi mungkin pasti sukses cuman waktunya nawarkan. Sampai akhirnya kita waktu itu pernah punya
tujuan buat ke Bali guys. Awal-awal kita mau kerja di Indomaret ya, karena ada satu kayak universitas ya, tapi dia bukan universitas juga sih, kayak sekolah tinggi ya, gitu lah, sekolah tinggi sampai D1 ya. Sampai D1. Jatuhnya kayak pelatihan gitu dan dia menjanjikan akan dapat pekerjaan langsung gini. Biasanya di Indomaret dia bilang. Iya. Kita bahas. Enggak. Kita sebut Indomaret. Kita bukan biasanya di Indomaret, kita mau ke Bali mau ngambil kuliah di sana, tapi kita sambil kerja, kita mikirnya dulu kuliah sambil kerja guys. Kebayangin itu. Mereka bisa menjamin kita pasti dapat kerja setelah jadi kita pelatihan itu. Jadi kita kayak minat gitu kan. Ya, jadi kita minat, terus kita bilang, ntar kalau kita ke Bali kita kerja di Indomaret dulu ya. Kita habis itu kita buka distro ya. Terus habis itu gini ya. Banyak lah itulah rencana-rencana kita. Gak semudah itu buka distro. Dan ternyata sampai sekarang guys, usaha kita tuh nggak jalan-jalan. Nggak tahu buka apa. Nggak tahu mau buka apa. Buntu, jadi guys, buntu banget. Tapi sekarang kita lagi ngomong-ngomongin usaha tapi nggak tahu jadi atau enggak guys ya. Iya. Cuma berusaha ngejalanin aja gitu, jalanin aja guys. Jadi jalan hidupnya. Intinya ya jalanin aja apa intinya yang pengen ini. Sekolah lagi. Capek. Pengen balik ke masa lalu gitu ya, capek. Nah, ini dah ciri-ciri kita yang tidak bisa menerima nasib kadang pengen balik lagi. Udah capek. Dulu kita mikirnya pengen cepat dewasa. Pengen cepat kerja, pengen nikah. Kata pusing guys. Pusing banget guys, ternyata nggak sanggup. Hampir nggak sanggup. Iya. Tapi syukurnya masih bisa sampai sekarang. Kejernihan pikiran buat melanjutkan hidup. Akhirnya sekarang kan saya nge-YouTube, kayak nge-live stream, terus ada dukungan dari orang-orang, dari kalian itu kayak buat saya tuh makin wow gitu. Penyemangat ya. Kalian tuh penonton saya tuh penyemangat saya banget guys. Apalagi tetap setia ya nontonin Ega Setuju. Tetap setia ya nontonin Ega Setuju guys. Tetap semangat menjalani hidup. Semangat. Bukan menjalani hidup sih, kayak semangat untuk hari ini atau untuk besok, untuk ngelanjut YouTube guys. Ya supaya nggak noleh amat lagi ya. Tapi kalau mungkin saya jadi ke Bali ya mungkin bakalan vakum agak lama nge-YouTube kayaknya. Iya sih ya. Soalnya belum beli meja, belum beli apa. Gak mungkin kan saya bawa meja ke sana kan, atau nyeker mungkin ntar di bawah main gamenya kan. Iya sih. Kita lihat aja ntar guys. Pakai HP nggak bisa pakai HP? Pakai HP susah ya. Susah. Pernah saya coba pakai HP susah. Ya, begitulah kayaknya guys ya. Jadi mungkin sekalian dia ini memberitahukan kalau memang keterima dia bakal vakum agak lama. Nggak tahu berapa tahun mungkin kan? Kayaknya nggak sampai tahun-tahunan, sebulanan kayak. Oh, jadi kamu akan beli lagi device di sana yang enggak, ini kayaknya komputer ini sama monitor bisa lah dibawa yang maksudnya yang kayak meja gitu yang meja sih gampang ya. Ya, meja paling satu bulan udah dapat lah. Paling main gamenya kan. Kalau meja tok masih bisa. Sama internet guys, kalau mau live stream kan harus butuh internet yang stabil, harus gini-gini. Pokoknya kalau jadi ya saya harus mengorbankan ini yang harus mengorbankan. Iya sih. Iya kan? Itu jadi ya tak tahu lah ntar guys. Tapi kadang ya dalam hidup kita dikasih pilihan. Ya, dikasih banyak pilihan. Jadi kita harus betul-betul milih. Kita harus mengorbankan ini demi ini. Nggak bisa dapat semuanya. Saya sampai sekarang ya masih takut resign karena takut nggak dapat kerjaan lagi. Iya. Gitu. Jadi ya usahain dapat kerja dulu baru resign. Ya. Tetap ada penghasilan. Kuatin dulu lah guys. Misalnya kalau kalian lagi mumet atau lagi apa di sekolah kayak di tempat kerja kayak itu, kalian kuatin dulu guys, karena itu pasti ada hasilnya buat kalian. Walaupun segila saya sekarang nih, saya guys sumpah kayak mental saya yang capek guys. Mental tuh capek banget di tempat kerja kayak sekarang. Bukan fisik yang capek, mental yang capek. Tapi ya berkat kalian yang yang waktu saya stream terus ada yang nonton, semangat bang, gini-gini ngajak bercanda, ngajak ngomong tuh jadi semangat mentalnya jadi balik lagi. Jadi kalian tuh kayak penyembuh lah, penyembuh saya. Jadi kayak support ya. Kalian tuh tanpa sengaja tuh udah support sistem saya udah kayak jadi tidak langsung membantu dia lebih semangat. Membantu saya lebih semangat. Jadi saya bisa melupakan kerjaan atau melupakan ini gitu ya.
Ini mungkin ntar kalau misalnya udah 1.000 subscriber, udah 1 juta subscriber bisa amin. Nah, amin bisa tetap lancar sama kalian. Doain supaya makin berkembang lah channelnya. Dia doain semakin berkembang guys. Nanti bakal coba banyak hal lah ya di nanti di channel ini sama ntar kita mungkin buat channel baru atau gimana gitu. Khusus podcast suka-suka guys. Awal-awalnya nebeng dulu lah. Awal-awalnya masih naruh di channel saya karena ini ya. Atau ntar buat aja lah gitu. Ya, buat aja satu buat emailnya dulu ntar ya berarti ya. Ya. Kalau bisa upload yang kemarin di yang baru ntar kalau bisa ntar kalau kalian mau nonton ntar tak share linknya guys. Iya. Suka-suka. Ntar saya buat desainnya ntar juga. Pokoknya kalian yang lagi sekolah atau apa tetap semangat. Ya tetap semangat guys. Apalagi yang lagi kerja juga, yang lagi kuliah juga. Pokoknya semangat menjalani hidup. Semangat walaupun hidup itu terasa berat, cuman harus tetap semangat. Kalian mungkin sekarang ngerasa susah tapi di orang lain tuh ada yang lebih susah daripada kalian guys. Pikir kayak gitu ya, kalian harus memikirkan hal kayak gitu. Diusahain jangan melihat ke atas, lebih melihat ke bawah supaya lebih bisa. Iya benar-benar. Jangan ngelihat orang yang udah lebih sukses daripada kalian. Walaupun susah sih, walaupun kita juga kita juga gitu kok. Kita juga sering ngelihat waduh, dia kok sudah sukses, saya masih kayak gini. Tapi ada yang di bawah kita tuh masih ada ya. Masih banyak yang di bawah kita ya. Makan aja susah, misal tempat tinggal nggak ada. Tempat tinggal nggak ada. Kita udah enak di tempat kerja ini, padahal dia pengen di tempat kerja itu kan. Benar-benar. Jadi kayak harus tetap mensyukuri dan semangat lah. Harus tetap semangat lah. Kalau lagi sekolah ya dinikmati masa sekolahnya. Aja masa sekolahnya. Jangan banyak-banyak bolos. Nanti banyak momen yang tertinggal lah. Jadi soalnya SMA atau masa sekolah tuh masa paling indah, banyak kenangannya. Jadi masa sekolah itu masa yang paling indah guys, masa yang sampai kalian besar kayak kita ini hal itu yang paling kalian ingat. Sampai sekarang kita masih ingat kok masa sekolah. Karena indah gitu. Karena indah, karena itu yang paling indah. Semua momennya itu berkesan lah sampai hari ini. Karena masa-masa umur kalian belasan sampai sebelum 20 itu masa-masa paling indah kalian guys. Jadi dinikmati, jangan nakalnya yang lakukan berbagai hal yang kalian suka gitu ya, tapi hal positif ya, bukan hal negatif maksudnya guys ya. Jangan yang bolos gitu kan. Jadi kayak bolos boleh lah sekali-sekali itu kan. Kalau sering kan jadi ketinggalan momen yang indah jangan terlalu sering itu. Karena di momen sekolah itu yang paling indah guys. Momen PDKT, momen jam kosong. Iya, ngobrol sama teman kelas, bercanda sama teman kelas. Yang izin ke WC taunya ke kantin kan, beli cemilan di kantin. Pokoknya banyak inilah. Walaupun kita ketemu teman-teman baru lagi banyak setelah hal sekolah atau kuliah, tetap kok yang masa sekolah itu yang tetap paling kita ingat. Teman-teman sekolah itu yang paling kita cari. Kayak saya sama Ega. Ujungnya dari teman SD. sekolah. Udah banyak temen yang kita lewati balik lagi ke teman lama. Karena udah nyaman kan ya. Iya, udah gitu aja, udah enggak ada lama lagi. Kenal jadi saling tahu lah satu sama lain sampai saat ini. Kayaknya itu dulu habis sekarang soalnya mau kerja lagi nih. Iya, habis ini mau kerja gitu. Jadi kalian tetap semangat menjalani. Iya, jadi itu bahasan kita kali ini tentang menjadi dewasa dan kerjaan. Walaupun nggak sepenuhnya kita ke pekerjaan atau dewasa, tapi ya intinya kayak gitulah guys. Intinya kita curhat aja ya. Kita curhat tentang diri sendiri. Makasih sudah mau mendengarkan curhatan kita guys, curhatan di podcast suka-suka. Walaupun mungkin kurang jelas ya. Iya, mungkin kurang apa sih dibahas orang ini. Tapi terima kasih udah mau mendengarkan ya guys ya. Pokoknya tetap semangat lah ngejalanin itu. Ya saya Ege sama siapa? Afif pamit undur diri dulu guys. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya guys. Bye bye kita dari podcast suka-suka. Bye bye.